Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat dengan judul Agar Tidur Tidak Diganggu Setan. Terkait aktivitas tidur, sekuat apapun manusia, dia akan menjadi lemah ketika sedang tertidur. Orang yang tidur terlelap bisa saja menjadi sasaran empuk bagi makhluk jahat di sekitarnya. Jika dia bisa merasa aman dari gangguan manusia, maka tidak ada jaminan dari gangguan makhluk yang tidak nampak. Itulah jin yang jahat atau setan. Jika mereka tidak mengganggu Anda di alam nyata, bisa jadi mereka akan mengganggu Anda di dalam tidur atau alam mimpi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi itu ada 3. Pertama, bisikan hati. Yang kedua, ditakuti setan. Dan yang ketiga adalah kabar gembira. Jika gangguan dari luar, kita bisa meminta bantuan orang lain untuk membantu kita. Namun, jika gangguan ini ada di alam mimpi, kita tidak bisa meminta bantuan orang lain. Karena itulah, orang yang tidur tanpa berzikir terlebih dahulu akan menjadi penyesalan baginya. Dalam Al-Azkar, Imam An-Nawawi rahimahullah membuat judul bab, yaitu bab makruh tidur tanpa berzikir kepada Allah. Selanjutnya, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidur sementara tidak berzikir ketika hendak tidur akan menjadi penyesalan baginya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dinyatakan, apabila manusia berbaring di pembaringannya atau akan tertidur, malaikat dan setan akan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan, sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir dengan menyebut nama Allah, kemudian tertidur, maka malaikat akan melindunginya malam itu. Di saat kita tertidur, kita sangat butuh pertolongan dan pengamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan jaminan keamanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai doa dan zikir sebelum tidur. Kita bisa rutinkan sunnah ini setiap kali hendak tertidur. Yang pertama yaitu ruqyah badan sebelum tidur. Yang dimaksud di sini adalah dengan membaca beberapa surat dalam Al-Quran yang memang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca sebelum tidur, yaitu dengan mengumpulkan 2 telapak tangan dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian ditiupkan ke kedua tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau sambil berbaring. Kemudian dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan 3 kali. Yang kedua yaitu tidur dengan nama Allah. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, beliau mengatakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau membaca Bismika Allahumma amut wa ahya, yang memiliki arti, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Orang yang sedang tidur sejatinya adalah orang yang sedang Allah wafatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mewafatkan jiwa orang ketika matinya dan mewafatkan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya sehingga tidak bangun dari tidurnya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Sunnah ketiga yaitu membaca ayat kursi. Bacalah ayat kursi sebelum kita tidur. Kalau kita belum hafal, kita bisa buka surat Al-Baqarah ayat 255. Bacaan ini sebelum tidur memiliki keutamaan yang besar. Hadis dari Abu Hurairah bahwa beliau pernah ditugasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga zakat Ramadan.
Malam harinya datang seorang pencuri dan mengambil makanan. Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah berkata, "Akan aku laporkan kamu ke Rasulullah." Orang ini pun memelas minta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan dan punya tanggungan keluarga. Lalu dilepaslah pencuri ini. Siang harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Rasulullah bersabda, "Dia dusta, dia akan kembali lagi." Dan benar saja, di malam kedua, dia datang lagi, lalu ditangkap oleh Abu Hurairah, dan pencuri tersebut kembali memelas. Lalu, beliau kembali dilepaskan. Dan pada malam ketiga, pencuri tersebut datang lagi. Kali ini tidak ada ampun. Orang ini pun minta dilepaskan. "Lepaskan aku, nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu." Lalu dia mengatakan, "Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat. Maka akan ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta, dia itu setan." Nabi bersabda, "Apabila kamu masuk ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sehingga habis ayat ini. Maka sesungguhnya akan senantiasa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu, dan syaitan tidak akan dapat mendekati kamu sehingga pagi." Sunnah keempat yaitu membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dari Abu Mas'ud Al-Badri, Nabi bersabda, 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, siapa yang membacanya di suatu malam, itu sudah cukup baginya. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi sampai selesai. Tepatnya surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Makna 2 ayat ini cukup bagi pembacanya. 2 ayat ini akan menjaganya dari segala keburukan dan melindunginya dari segala yang dibenci. Ada sebagian ulama yang mengatakan 2 ayat ini menjadi sebab baginya untuk bangun malam, sehingga dia bisa mudah melakukan tahajud. Dan yang kelima adalah berwudu agar diwafatkan di atas fitrah. Dari Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika kamu hendak tidur, berwudulah seperti wudu ketika sholat. Kemudian berbaringlah miring ke kanan dan ucapkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika rohbatan warahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika amantu bi kitabikal lazi anzalta wa bi nabiyyikal lazi arsalta." Yang memiliki arti, "Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan diriku kepadamu karena mengharapkan pahalamu dan takut azabmu. Tiada tempat bersandar dan aku menyelamatkan diri dari hukumanmu, kecuali berlindung kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika kamu meninggal, maka kamu dapat mati di atas fitrah, dan jika bangun pagi, maka kamu mendapatkan pahala. Jadikanlah bacaan ini yang terakhir kamu ucapkan." Nah, ini beberapa tips dan nasihat agar tidur tidak diganggu setan. Semoga bermanfaat. Dan sekian ceramah singkat dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.